Halo guys, jumpa kembali di channel YouTube saya Ahmad Nawawi Lubis. Ya, untuk yang nonton silahkan like dan subscribe dulu video ini. Kali ini kita akan belajar pembelajaran online tentang materi konsep mol ya. Konsep mol untuk materi kelas 10 IPA dan peminatan IPS ya. Oke, langkah pertama yang kita akan sampaikan adalah apa definisi dari mol itu sendiri. Ya, adik-adik mungkin pernah dengar yang namanya satuan lusin, gitu ya. Satuan lusin itu adalah untuk menentukan jumlah suatu barang atau suatu benda yang mana dia jumlahnya 12 buah, gitu ya. Oke, demikian juga dengan mol. Mol merupakan satuan jumlah yang digunakan dalam perhitungan kimia. Ya, jadi kalau di dalam lusin tadi satu lusin adalah 12 buah, di dalam mol satu mol itu merupakan sejumlah zat yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke, seperti itu dia ya. Oke, kemudian ya bagaimana mol ini kita aplikasikan ke dalam perhitungan kimia? Oke, ke dalam perhitungan kimia untuk konsep mol ini nanti mol bisa kita hubungkan dengan dalam volume pada keadaan standar, yaitu standar temperatur pressure, atau mol juga bisa kita hubungkan dengan jumlah partikel, kemudian mol juga bisa kita hubungkan dengan massa dalam satuan gram. Oke, yang pertama bagaimana hubungan mol dengan gram. Oke, jadi kalau dia mol dengan gram maka akan berlaku nanti rumus mol sama dengan gram dibagi dengan massa molar. Massa molar ini AR atau MR. Kemudian apabila misalnya yang ditanya hubungan mol dengan jumlah partikel, maka mol itu akan sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian bagaimana hubungan mol dengan volume pada keadaan standar atau pada keadaan STP, standar temperature and pressure. Oke, untuk pada keadaan STP maka mol itu akan sama dengan volume saat STP dibagi dengan 22,4. Oke, demikianlah dia hubungan antara mol dengan satuan-satuan yang lain. Namun ada satu dia yang tidak pada STP. Kalau pada saat STP itu adalah pada saat suhu berada pada 0 derajat Celcius dan tekanan ada pada 1 atm, gitu ya, 1 atmosfer. Sedangkan pada keadaan selain dari situ kita bisa gunakan rumus gas ideal, yaitu dengan menggunakan rumus PP sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, kemudian P adalah volume, kemudian N adalah jumlah mol, sedangkan R adalah tetapan gas yaitu bernilai 0,08205. Oke, kemudian T ini adalah suhunya ini dalam satuan Kelvin. Kita ubah misalnya dalam soal itu sering dia pada satuan Celcius. Jadi jika masih dalam satuan Celcius kita ubah ke dalam satuan Kelvin. Bagaimana mengubah satuan Celcius ke dalam Kelvin? Caranya adalah Kelvin, satuan Kelvin sama dengan 273 ditambah dengan derajat Celcius. Kita ambil contoh, misalnya diketahui dalam 25 derajat Celcius. Kita mau mengubah ke dalam Kelvin. Maka 25 derajat Celcius itu sama dengan 273 ditambah 25 Kelvin. Maka dia hasilnya 298 Kelvin. Oke, seperti itu dia. Oke, untuk contoh soal penerapan dari konsep mol ini akan kita jelaskan setelah penjelasan yang berikut. Ya, setelah penjelasan ini selesai. Oke, jadi untuk perhitungan kimia kita nanti ada juga yang namanya rumus empiris. Ya, untuk rumus empiris ini merupakan rumus yang menyatakan jenis
dan perbandingan terkecil atom-atom unsur yang menyusun suatu senyawa. Itulah rumus empiris. Intinya empiris itu adalah perbandingan terkecil. Oke. Kemudian untuk mencari rumus empiris ini sering sekali keluar di dalam soal-soal ya, soal-soal ujian sekolah, ujian semester, kemudian ujian nasional dan juga UTBK ya atau SBMPTN. Oke. Untuk mencari rumus empiris, maka yang kita lakukan adalah ada dua langkah ya. Langkah pertama caranya adalah kita cari gram atau persen unsur-unsur penyusun senyawa. Ini biasanya ada di dalam redaksi soal. Kemudian yang kedua, kita bagi dengan AR masing-masing sehingga diperoleh perbandingan mol terkecil ya. Jadi massa atau persentase tadi yang kita peroleh kita bagi dengan AR atau MR-nya atau massa molarnya, maka diperolehlah perbandingan terkecil. Demikian juga untuk rumus empiris. Lalu yang berikutnya adalah rumus molekul. Rumus molekul ini merupakan rumus yang menyatakan jumlah atom-atom unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Jadi jumlah secara keseluruhan, bukan yang bagian terkecilnya ya. Oke. Untuk menentukan rumus molekul, maka caranya ada dua langkah juga. Yang pertama adalah kita tentukan rumus empirisnya dulu. Kita cari rumus empirisnya. Setelah dapat rumus empirisnya, maka yang kedua kita tentukan massa molekul relatif. Biasanya massa molekul relatifnya ada di dalam redaksi soal. Oke, setelah itu kita peroleh, kita masukkanlah ke dalam rumus mencari rumus molekulnya, yaitu dengan rumus MR rumus molekul sama dengan MR rumus empiris kita kalikan dengan N. Ya, maka nanti N-nya kita cari, N-nya misalnya dapat 2, maka rumus empiris tadi juga harus dikali dengan 2 semuanya. Seperti itu dia. Itulah dia untuk konsep mol kali ini yang ditambahi tadi dengan perhitungan kimia. Untuk soal-soalnya kita bahas berikut ini ya, untuk contoh-contoh soalnya. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Sekarang kita sampai di contoh dari penerapan konsep mol. Misalnya contoh pertama seperti ini. Tentukan jumlah mol dari 7,8 gram kalium, di mana diketahui AR kaliumnya adalah 39. Maka untuk ini kita pakai konsep mol tadi, bahwa mol sama dengan gram dibagi dengan massa molar. Maka kita masukkan angkanya, molnya diketahui 7,8 gram ya, gramnya diketahui 7,8 dibagi dengan massa molarnya 39. Maka hasilnya adalah 0,2 mol. Itu penerapan yang pertama. Kemudian untuk penerapan pada volume pada saat STP, kita lihat contoh seperti ini ya. Misalnya tentukan volume gas karbon dioksida 0,5 mol pada keadaan STP. Jadi kita pakai rumus volume STP. Rumus volume STP seperti ini. Volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Maka di sini molnya adalah 0,5 dikali dengan 22,4, maka diperolehlah 11,2 liter. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya penerapannya adalah untuk menentukan jumlah partikel seperti ini soalnya. Oke, tentukan jumlah partikel yang terdapat dalam 0,5 mol logam tembaga atau Cu ya. Maka kita gunakan rumus jumlah partikel. Jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, di mana dia molnya adalah 0,5 dikali dengan bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka diperolehlah 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Kenapa atom? Karena ini adalah unsurnya ya, unsurnya atom Cu. Oke, kalau misalnya nanti pada senyawa maka dia molekul gitu ya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya, kalau tadi kita udah jelaskan bagaimana volume pada saat STP, sekarang contoh untuk volume pada saat bukan STP. Untuk bukan STP tadi adalah kita gunakan rumus gas ideal. Oke, misalnya contoh soal seperti ini.
Berapakah volume dari 0,5 mol gas karbon monoksida jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 3 atm seperti ini ya. Oke, tekanan 3 atm. Oke, maka kita gunakan rumus gas ideal. Rumus gas ideal apa tadi? PP sama dengan N kali R dikali dengan T. Kita carikan dari volumenya, maka kita kali silang. Volume sama dengan N kali R dikali T per P tekanan, gitu ya. Oke, kita masukkan angkanya, maka molnya adalah 0,5 dikali dengan tetapan gasnya 0,08205 baru dikali dengan suhu pada Kelvin. Di soal kan diketahui masih dalam Celsius. Maka Celsius tadi kita tambah dengan 273, maka diperolehlah 300 Kelvin. Maka ini kali 300 dibagi dengan tekanannya 3, sehingga diperoleh hasilnya 5,6 liter. Oke, demikian adik-adik. Jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar, dan jangan lupa mengerjakan soal latihan di deskripsi dari video ini. Dan yang terpenting jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.